Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Siang hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya. Dan Alhamdulillah kita melaksanakannya secara berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian yang kali ini memasuki tentang serial tentang tabi'in. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini merupakan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya akan menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cinta, sosok yang kita rindu. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat dengan khutbah Jumat di kantor PBB di Vienna di Austria. Saya mengatakan ada 5 potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama adalah at-tarikh al-ariq. Bagaimana sejarah kegemilangan yang dimiliki oleh umat ini. Para ulama mereka telah menorehkan dengan tinta emas bagaimana peninggalan-peninggalan khazanah keilmuan mereka. Bagaimanakah ini menjadi sebuah kekayaan intelektual yang luar biasa bagi kita. Dan pada bulan-bulan ini kita membahas tentang para tabi'in. Salah satu di antara generasi terbaik yang dimiliki oleh umat ini, kita dapati begitu luasnya keilmuan mereka, begitu banyaknya khazanah yang mereka tinggalkan. Sungguh sayang disayang kalau sampai kita tidak mengetahui apa yang mereka tinggalkan kepada kita. Kita sudah membahas pada 2 bulan lalu tentang seorang ulama yang bernama Mujahid bin Jabir. Waktu itu kita membahas beliau sebagai seorang ahli tafsir. Dan banyak sekali rujukan-rujukan para ulama tafsir, khususnya yang berkaitan dengan tafsir bil ma'thur, mengambil daripada Imam Mujahid bin Jabir. Saya mengusulkan kepada panitia bahwa beliau ini bukan saja dikenal sebagai ahli tafsir, tapi beliau juga sebagai ahli fikih. Dan itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana para ulama terdahulu. Mereka memiliki keilmuan yang komplit. Kalau kita sekarang ini, keilmuan kita semakin dipersempit, semakin spesialis, semakin mengerucut keilmuan seseorang. Saya S1 di bidang hadis. S2-nya tentang analisa hadis. Bagaimana kemampuan menentukan ini hadis sahih atau dhaif. Dan ketika S3 lebih mengerucut lagi tentang fikih hadis. Bagaimana memahami sebuah hadis. Karena hadis merupakan sebuah narasi yang mungkin tiap-tiap kita bisa memahami secara berbeda. Dan itu juga yang terjadi kepada para ulama. Itulah kita lihat, makanya ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan para ulama terdahulu.
Kita saksikan bagaimana mereka mumpuni dalam bidang Al-Quran. Mereka juga mumpuni dalam bidang hadis. Mereka juga mumpuni dalam bidang fikih. Sehingga rasanya sayang kalau kita melewatkan Imam Mujahid hanya dilihat dari beliau sebagai seorang ahli tafsir saja. Karena beliau juga ternyata adalah seorang ahli fikih. Kenapa demikian? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau ini belajar tafsir atau Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Seorang sahabat yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril kepadaku, belajarlah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Makanya keilmuan beliau dalam bidang tafsir ini tidak main-main. Beliau menjadi rujukan dari mufassir-mufassir setelahnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud terkenal bagaimana beliau menguasai tentang Al-Quranul Karim. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, ini sangat penting saya katakan. Saya nggak tahu siapa yang mengampu tentang tafsir dan ulumul Quran. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, sejarah kodifikasi Al-Quran saja, bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita, dan itu menutup celah kepada pemahaman-pemahaman Syiah yang mereka menuduh dengan lisan yang tidak bertanggung jawab bahwa dalam sejarah kodifikasi Al-Quran ada pengaburan dan ada ayat-ayat yang berkaitan tentang Ali bin Abi Thalib yang dihapus oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi kalau kita menguasai tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, maka kita bisa menyampaikan secara fakta ilmiah bagaimana bukti sejarah dan juga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di Maha Suci Allah Subhanahu wa taala bahwa para penulis wahyu itu rata-rata adalah orang Ansor. Sehingga mereka tidak ada konflik of interest ketika kemudian mereka menuliskan Al-Qur'anul Karim. Tidak ada tuduhan-tuduhan sebagaimana yang dilontarkan oleh Syiah Rafidhah. Abdullah bin Mas'ud sangat menguasai tentang Al-Qur'anul Karim. Imam Mujahid bin Jabir juga merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang mendapatkan berkah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil Nabi mendoakan dua hal kepada sahabat Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia faham tentang agama dan jadikanlah ia mengerti tentang Al-Quran. Bagaimana pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kita membahas beliau bagaikan bahar. Beliau merupakan lautan ilmu. Duduk bersama sahabat-sahabat yang senior. Tapi bagaimana pemahaman beliau jauh lebih mendalam daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan karenanya hadir khotaliman rahimakumullah, Imam Mujahid bin Jabir ini mendapatkan pelajaran tafsir dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau belajar fikih banyak dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan fikih dari Imam Mujahid memang belum dibukukan secara khusus. Ya. Dia masih ada min butunil ummahat. Bagaimana ada min butunil kutub, maaf. Berada masih di dalam berbagai kitab-kitab para ulama. Masih tercecer. Dan ini kalau ada yang menyimak secara online, nantinya mungkin kalau di YouTube kan, kalau ada pelajar-pelajar S2, pelajar-pelajar S3 yang dalam bidang fikih, maka ini menjadi suatu tema yang menarik. Bagaimana dikumpulkan pandangan-pandangan fikih daripada Imam Mujahid yang masih tersebar dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Ada dalam kitab Sunan. Kitab Sunan ini mohon maaf, bukan Sunan bahasa Indonesia, tapi metode penulisan kitab hadis. Jadi Sunan ini adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan bab-bab fikih. Contohnya, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, maka Bapak Ibu perhatikan bahwa pembahasan yang pertama pasti tentang Kitabut Toharoh, bab tentang Toharoh. Berbeda kalau Bapak Ibu buka dalam Sahih Bukhari, buka dalam Sahih Muslim, maka bab yang pertama adalah, contoh dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Bad'il Wahyi,
kitab tentang permulaan turun wahyu. Tapi yang menariknya adalah bahwa walaupun judul kitabnya, judul chapternya adalah kitab tentang permulaan turun wahyu, tapi Imam Bukhari menghadirkan hadis tentang niat. Nah, ini menarik. Apa hubungannya? Sedikit intermezzo ya, biar kemudian jadi tambah wawasan. Kenapa Imam Bukhari judul kitab pertamanya adalah Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, tapi ternyata hadisnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ternyata Imam Bukhari dengan begitu pandainya beliau memilihkan perawi-perawi hadis itu seluruhnya minal makkiyin. Seluruh perawi hadis tersebut dari Imam Bukhari, gurunya sampai ke atas itu adalah ahli Mekah. Seolah-olah Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa hadis ini dimasukkan menjadi hadis yang pertama untuk menunjukkan bahwa wahyu pertama turun itu adalah di Mekah. Subhanallah. Ya. Begitu juga para ulama mengatakan Imam Bukhari ingin menunjukkan bahwa beliau menulis kitab tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Sunan. Musnad adalah kitab hadis ya. Kitab hadis yang dituliskan berdasarkan daripada sahabat. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu ya, Pak Ustadz, saya sering ngedengar Khadijah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan sama Khadijah ini ada berapa ya? Itu bukanya dalam kitab Musnad. Kita dengar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Sofia, ada yang namanya Fulan, ada yang namanya Fulan. Kita pengen tahu hadis yang diriwayatkan oleh mereka bukanya dalam kitab Musnad. Kitab Musnad adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan dari sahabat-sahabatnya. Dituliskan semuanya. Bisa dipahami? Kalau Sunan tadi berdasarkan bab fikih, kalau Musnad berdasarkan daripada sahabat. Ya. Musannafat Hadir Khotaliman rahimakumullah adalah kitab hadis yang ditulis sebagai pelengkap. Ya. Jadi sudah ada Sahih Bukhari, sudah ada Sahih Muslim dan lain sebagainya. Nah ini para ulama menulis pelengkap. Ya. Apakah sanadnya melengkapi ataukah ada redaksi yang dilengkapi? Nah kembali bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, fatwa dan pandangan fikih Imam Mujahid ini masih terserak ada dalam kitab-kitab. Baik itu Sunan, Musnad ataupun yang lainnya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Cuma di antara sementara ini yang paling baik mencatat tentang pandangan fikih dan fatwa dari Imam Mujahid adalah seorang ulama yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Ini di antara yang saat ini sementara ini adalah yang paling baik. Walaupun tadi saya katakan masih perlu kepada para talabul ilmi baik itu peringkat master maupun PhD, untuk kemudian menjadikan ini sebagai bahan tesis dan disertasi. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sudah memasukkan Imam Mujahid bersama dengan mufti Makkah yang lain, seperti sahabat Ibnu Abbas, Amr bin Dinar, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan dan lain sebagainya. Sebagian akan kita bahas pada bulan-bulan ke depan. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang menarik adalah sebagaimana ketika saya membahas tentang metodologi daripada Imam Mujahid dalam tafsir. Bagaimana metode beliau dalam fikih. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Imam Mujahid ternyata metode beliau dalam fikih dan fatwa ini adalah al-wara'. Sangat berhati-hati. Inilah sikap para ulama terdahulu. Bagaimana salafus soleh dalam pandangan fikih, mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat wara'. Ya. Sehingga ada suatu perkataan bahwa seseorang itu disebut alim. Seseorang yang berilmu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan disebut jahil ketika dia sembrono dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau pernah ditanya 40 permasalahan, cuma 2 yang beliau jawab, 38-nya beliau mengatakan wallahu a'lam. Aku enggak tahu, Allah lah yang lebih tahu. Ya. Kalau kita kan mah subhanallah, ya. Ditanya cepret ya. Bahkan di akhirnya tidak ada kata-kata wallahu a'lam.
Bahkan di kata-katanya tidak ada menurut kami mungkin begini-begini. Nggak ada. Ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah nih, mohon maaf sekedar sharing. Ketika kami di Timur Tengah, kalau kita sedang ujian dan kemudian ditanya bagaimana hukum ini misalkan ya. Itu kalau kita lagi S1, kemudian kita jawab indah ra'i, menurut pandangan saya, itu langsung dicoret. Gak dinilai lagi oleh syekh-syekh di sana. Ya. Bahkan kalau kita dapat hasil penilaiannya, itu ada tanda tanya besar, dan di situ tertulis, man antum. Emangnya antum siapa? Itu begitu. Ya. Kalau kita kan, wah, ya, kadang ngeri kalau saya ngelihat skripsi, bagaimana mahasiswa S1 di Universitas Islam, baik swasta maupun negeri, studi kritis terhadap Imam Bukhari. Ya Allah, ngeri bener. Padahal Sahih Bukharinya belum tentu khatam dari A sampai Z-nya. Studi kritis terhadap pandangan fikih dari ini. Waduh, luar biasa. Di sana yang kayak begitu-begitu dicoret. S2, tingkat master, bentuk adab yang diajarkan kepada kami adalah bagaimana ketika menjawab, kita paparkan. Indah Syafi'iyah, menurut pandangan madhab Imam Syafi'i begini, dalilnya begini. Menurut pandangan madhab Hanafi begini, dalilnya begini. Wa ana amilu ila hadzal madhab. Kalau saya condongnya ke madhab ini, karena baru kita jawab secara ilmiah, itu baru dinilai. Itu baru peringkat master. Ya. PSD justru kalau PSD baru mulai. Ya. Kita diminta dari sekian pandangan ini yang rojih mana? Ini kadang baru S1 udah ngomongnya yang rojih. Seolah-olah kalau rojih yang lainnya itu sampah. Aduh, padahal nggak demikian. Ya Allah. Ini adab. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Makanya Imam Mujahid, sebagaimana juga para salafus soleh yang dahulu, mereka adab dan metodologinya adalah al-wara', kehati-hatian. Nggak sembrono kemudian menjawab begini begitu. Waduh. Ya. Saya ketika COVID berapa kali mengeluarkan video ya, untuk kemudian menjawab beberapa saudara yang kemudian mengatakan di antaranya COVID bulan Mei ini bakalan habis. Ini hadisnya. Bla bla bla. Ya Allah, ngeri benar memastikan bulan Mei. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Padahal ketika kemudian kita bahas hadisnya, itu yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah hama pada tanaman, bukan wabah, bukan. Ya Allah, ngeri. Tajarru fil fatwa. Bagaimana sembrono dalam memberikan fatwa, sembrono dalam mengatakan ini dan itu. Wah. Imam Mujahid mengajarkan kepada kita, metode beliau dalam fikih dan fatwa adalah al-wara', kehati-hatian. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Mujahid, beliau tidak berfatwa kecuali melainkan ada dalil. Baik dari Al-Quran, hadis, ataupun asar dari para sahabat Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Imam Mujahid. Ya. Kokoh pijakannya itu begini. Ya. Bagaimana kemudian beliau kalau memberikan fatwa, pandangan fikih, maka beliau kemudian menghadirkan ini dalilnya dari Al-Quran. Ini hadisnya dari Nabi SAW. Ini ada asar. Apa yang dilakukan dan diucapkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Memang beliau juga berijtihad dalam masalah nawazil. Nah ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau di Timur Tengah ngebahas tentang fikih nawazil ini, itu adalah satu mata kuliah di program doktoral. Nawazil ini artinya adalah bagaimana fikih nas, teksnya ada, tapi ada masalah kekinian yang belum dijawab. Bisa dipahami? Teksnya ada, tapi ada masalah kontemporer yang belum dibahas. Apa contohnya? Bapak Ibu tentu belajar bahwa di masjid tidak boleh jual beli. Betul? Nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kemudian ada salah satu provider ngelihat, ini kayaknya sekitar Gatot Subroto susah nih nyari gedung tinggi. Dilihat menara Masjid Salahuddin tinggi, datang ke DKM. Pak ini mohon maaf, daripada kami nyari lahan untuk ngebangun bagaimana tiang, bagaimana kalau kita tancepin aja di atas dari menara masjid. Itu nggak sedikit DKM yang konsultasi, Pak Ustadz,
Ini ada yang ngajakin untuk nancep ini di atas. Sebagian nggak setuju. Kenapa saya bilang? Kita nggak boleh jual beli. Sebagian lagi mengatakan, nggak apa-apa, itu kan bukan jual beli. Nah ini namanya nawazil. Bisa dipahami. Ya. Larangan jual belinya ada, tapi ini masalah kontemporer. DKM dapat uang dari salah satu provider dengan menancapkan sebuah alat di menaranya, ini jual beli apa enggak? Kadang ada seorang ustadz yang ceramah di sampingnya ada banner tentang umroh. Ya. Transaksinya di dalam, kita boleh nggak nih bayar di sini? Atau buku yang dipromoin, jual beli. Boleh apa enggak? Ya. Atau enggak sedikit masjid dibuat 2 lantai. Bagaimana lantai bawah atau lantai atasnya digunakan untuk resepsi disewakan. Untuk kemandirian ekonomi. Tapi ternyata kemudian lagi resepsi, mohon maaf namanya resepsi, nggak semuanya wajib berhijab. Betul nggak? Ya? Di resepsi, di walimah, kadang ada aja. Enggak semuanya nasyid. Kadang ada juga yang ini dan itu. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Boleh atau enggak? Ini namanya nawazil. Bisa dipahami ya? Ini namanya nawazil. Fikihnya ada, masjid hukumnya ada, tapi ini sesuatu yang baru. Ya. Nah, Imam Mujahid juga ngebahas tentang nawazil. Tapi sangat-sangat ketat sekali beliau. Makanya nggak gampang. Kadang kalau kita ngelihat, aduh ngeri. Saya kalau ini ada orang ngomongnya begini. Ya, mudah untuk menyampaikan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya Dewan Syariah ada di rumah sakit, ada di lembaga keuangan. Itu kalau kita lihat bagaimana para ulama, ya, ada AWIV. Jadi mereka ini para ulama yang pakar di bidang ekonomi syariah. Itu ketika mereka mengeluarkan sebuah bayan atau sebuah opini syariah, itu yang menarik di halaman belakangnya itu ada bagaimana riwayat keluarnya fatwa itu. Kadang orang cuma ngelihat cuma 2 paragraf. Menimbang, mengingatnya nggak dibaca dalilnya. Ujungnya boleh apa nggak, cuma begitunya doang. Tapi kalau kita lihat bagaimana riwayat keluarnya fatwa tersebut, itu kadang bisa sampai 3-4 kali pertemuan. Ya. Jadi bagaimana kemudian Imam Mujahid kembali bahwa beliau sangat ketat. Makanya beliau mengatakan, sebaik-baik ibadah adalah al-fikrul hasan. Sebaik-baik ibadah adalah bagaimana keluarnya pemikiran yang baik. Yang dimaksud dengan pikiran yang baik adalah pikiran dan pandangan yang bersandar pada dalil. Ya. Para ulama dulu tuh luar biasa. Makanya kalau ngedengar bagaimana mereka menyampaikan, itu kayaknya padat, kalau istilah orang sekarang, daging semua. Ya. Gak sedikit penceramah-penceramah sekarang yang ngomongnya ngalor ngidul. Kalau kata orang Betawi ngomongnya seember, pasti taker gak segayung. Gak ada ilmunya, gak ada isinya. Cuma bercanda, nyanyi, ya, kadang jorok dan lain sebagainya. Para ulama dulu, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana mereka sangat berhati-hati. Ya. Dan mereka menjadikan bahwa apa yang menjadi pandangan mereka, itu ada dasarnya. Baik. Gak lengkap kalau kemudian kita gak hadirkan contoh. Ya. Saya ketika nulis ini, saya memperkirakan waktu. Nih saya hadirkan 3 saja contohnya. Yang pertama adalah sholat di kendaraan. Seperti di bis, di pesawat. Ya. Imam Mujahid, sebagaimana imam-imam yang lain, sebagai contohnya Imam Tawus, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, membolehkan sholat di kendaraan dalam keadaan duduk. Ini nggak sederhana Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk yang paling ketat berkaitan tentang sholat dalam keadaan berdiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka mengatakan bahwa ketika seseorang itu sholat dalam keadaan duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tidak sah. Dipahami? Ya. Tentu mereka ada dalilnya. Hadisnya hampir sama. Ya. Nah, rahimakumullah, tapi berbeda dengan Imam Mujahid, dan salah satunya adalah imam mazhab di sini adalah Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Ya. Kalau dalam kendaraan itu boleh untuk dalam keadaan duduk. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalilnya hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam yastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala janbin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi SAW, sholatlah dalam keadaan berdiri. Nah, ini yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki. Bahwa di sini hukum sholat berdiri itu wajib. Kalau dia mampu ternyata nggak diri, maka batal. Kalau alasannya cuma karena pegel, nggak boleh. Nggak boleh. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Tapi Imam Mujahid dan lain-lain mengatakan bahwa di sini ada kata-kata fa'illam yastati'. Kalau kalian nggak mampu. Nah, tentang masalah mampunya ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf ya. Ketika kita haji atau umroh, kadang ada sebagian saudara kita yang maksain sholat antara, kalau ada yang pernah naik pesawat itu, antara toilet dengan bangku. Tapi jadinya bikin repot orang. Ya. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, pandangan dari Imam Mujahid, Imam Tawus, Imam Abu Hanifah, ini pandangan yang sangat-sangat bijak berkaitan tentang hal itu. Selain daripada hadis ini, juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Artinya hadirin khotaliman rahimakumullah, bahwa dalam keadaan di kendaraan, di bis ataupun di pesawat yang sulit bagi kita untuk kemudian ajek dan mantap berdiri, maka dianggap oleh Imam Mujahid sebagai kondisi yang hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini dibolehkan seseorang untuk sholat dalam keadaan duduk. Ditambah lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka penuhilah semampu kalian. Semampu kalian ini para ulama mengatakan bukan semaunya kita, tapi setelah kemudian kita usahakan, namun ternyata nggak mampu, nggak bisa, maka itulah yang kita lakukan. Sini kembali bahwa pandangan beliau tentang sholat di bis, sholat kemudian di pesawat adalah dalam keadaan duduk dibolehkan dan sah. Tapi bagaimana kalau kemudian kita di sini mayoritas masyarakat adalah mazhab Syafi'i, kemudian kita berangkat haji, kita pulang kampung, sholat di bis, boleh nggak dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i? Boleh. Cuma dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau kemudian kita nyampe atau ketemu masjid, atau kita bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita sholat. Adapun sholat yang kita lakukan di kendaraan, lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu masuknya sholat saja. Tapi kewajibannya tetap kita lakukan kalau kita dapat tempat yang memungkinkan kita untuk sholat dalam keadaan berdiri. Jadi pahami? Ya? Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Di sini hadirin khotal iman, ada seorang sahabat ya, Mujahid qala kunna naghzu ma'a Junadah bin Abi Umayyah. Kami perang bersama Junadah bin Abi Umayyah di lautan, maka kami sholat di kapal laut dalam keadaan duduk. Ya, jadi dengan gelombangnya sulit dan lain sebagainya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, di sini pandangan beliau adalah bahwa meskipun hadisnya menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu ketika kita sanggup mestinya dalam keadaan berdiri, tapi di kendaraan termasuk hal yang dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Yang kedua, nah ini yang menarik. Puasa atau sholat sunnah, kalau kemudian kita batalkan, perlu nggak qadha atau mengganti? Okay. Kita lagi mau sholat sunnah, ba'diyah. Tiba-tiba kedengeran bel bahwa kita mesti masuk. Dan kita ingat, ya Allah, jam 1 ini ada rapat sama atasan. Baru 1 rakaat kita batalin. Nah, ini perlu qadha enggak? Jadi paham ya? Atau kita udah niat puasa, udah sahur, ya. Tahu-tahu kemudian ketika pagi kita diajak meeting, ya. Teman kita atau atasan kita bilang, "Enggak makan." Kita mau bilang puasa, kata atasan, "Enggak apa-apa. Nemenin tamu nih enggak enak kalau masa tamu doang yang makan."
Nah, kalau kita membatalkan puasa kita, apakah perlu diganti ataukah tidak? Jadi pahami ya? Puasa atau sholat sunnah kalau kita batalkan, perlu qada atau tidak? Nah, pandangan Imam Mujahid dan ulama lain adalah mesti mengganti di hari yang lainnya. Ini pandangan beliau dulu. Ya, baru kita lihat pandangan yang lain. Dalilnya, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa rasulahu wa la tubtilu a'malakum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Cara pandang Imam Mujahid, ini yang disebut dengan istidlal. Jadi itu ada dalil, istidlal itu adalah bagaimana menyimpulkan dari dalil. Kata Imam Mujahid bahwa selama kita sudah berniat untuk melakukan amal sunnah, lalu ada sesuatu yang membatalkan, maka di situ mesti diganti pada waktu dan pada waktu yang lainnya. Ini pandangannya beliau. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalil yang lain adalah bagaimana diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau, artinya Aisyah dengan Hafsah, diberi makan. Sedangkan mereka itu sedang puasa. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Maka mereka berdua pun kemudian buka puasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan kemudian diceritakan bahwa mereka berdua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah ini tadinya puasa. Terus ada yang ngasih makanan, mereka berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada keduanya, qadoklah di hari yang lain. Ini dalil yang kedua. Selain ayat tadi, wala tubtilu a'malakum. Cuma yang menjadi permasalahan bahwa hadis ini mursal. Hadis mursal di antara hadis dhaif. Yaitu bahwa hadirin khotaliman rahimakumullah, ini hadis nggak nyampe kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang putus. Baik. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, pandangan lainnya, ini pandangan Imam Mujahid. Tapi pandangan yang lain mengatakan bahwa nggak mesti qadha. Kenapa? Karena puasa sunnah atau sholat sunnah itu adalah mengharuskan apa yang mestinya tidak diharuskan. Bisa dipahami? Ya. Kita setelah tadi kita belum ba'diyah. Ya. Selesai kajian, mau langsung kemudian ke kantor silakan. Mau sholat sunnah silakan. Tapi ketika kita memutuskan untuk sholat sunnah, berarti kita mengharuskan kepada diri kita apa yang semestinya tidak diharuskan. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam hadis disabdakan oleh Nabi SAW, al-mutatawwi' amiru nafsihi. Orang yang melakukan sesuatu yang sunnah, dia menjadi pemimpin buat dirinya. Artinya dia berhak milih, mau dilanjutin atau dibatalin. Berdasarkan daripada hadis tersebut, maka pandangan lain selain Imam Mujahid mengatakan, kalau seseorang puasa sunnah, kalau seseorang sholat sunnah, dan kemudian dia batalkan, maka tidak wajib untuk mengqadhanya. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah sebuah khazanah ilmiah. Ya, dan juga ada dalilnya. Bisa kita lihat bagaimana para ulama. Jadi nggak cuma sekedar asal beda. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, yang berikutnya adalah bahwa hadis yang menunjukkan bahwa kalau puasa dan sholat sunnah lantas dibatalkan tidak wajib qadha, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, kemudian ada yang membawakan makanan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka, dan di sini tidak didapati keterangan bahwa beliau mengqadha. Baik, ini karena waktu. Yang ketiga, hadirin khotaliman rahimakumullah, berkaitan dengan jamak dan qasar dalam setiap safar. Jamak dan qasar dalam setiap safar, dalam pandangan Imam Mujahid, ini adalah rukhsah. Artinya adalah kebolehan. Sesuatu yang menjadi keringanan. Imam Mujahid berpandangan bahwa batas safar itu 83 km. Jadi para ulama itu berdasarkan jarak, bukan berdasarkan waktu. Jadi pahami? Ya. Karena kalau berdasarkan waktu, sekarang dengan kecanggihan teknologi, kadang kita, mohon maaf,
berangkat ke Malaysia, itu penerbangan pesawat cuma 2 jam. Tapi dari bandara ke Depok bisa 2,5 jam. Ya. Makanya abang saya itu, dia bilang, Gus, aku males nganter lo ke bandara. Kenapa? Sakit hati gitu. Nganter ke bandara, nyampe di Malaysia, di KLCC, saya nyampein, Bang, alhamdulillah udah nyampe. Dianya belum nyampe ke rumah di Depok. Gitu. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, kembali bahwa batasan safar bukan waktu, tapi jarak. Ya. Kadang ada waktunya yang lama, tapi jaraknya pendek. Kalau jam, kalau macet kan, wah ini di depan saja, subhanallah. Kalau kemudian lagi macet kan, saya tadi dari Bogor, kalau kemudian lagi lancar cuma ya sekitar 1 jam. Tapi kalau lagi, aduh, padat kan beda. Jadi kembali kepada batasan jarak. Dan beliau mengatakan 83 kilometer. Dan ini pandangan kebanyakan para ulama. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Berdasarkan juga daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi apabila safar sebelum zuhur, maka hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau kemudian, ya, hadirin khotul iman rahimakumullah, sholatnya setelah kemudian di perjalanan. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah, batasan qasar di sini hadirin khotul iman rahimakumullah adalah safar sehari semalam, tapi mazhab Imam Hanafi ini batasannya ternyata 200 kilometer. Beliau ini lebih jauh lagi jaraknya, ya. Dan hadirin khotul iman rahimakumullah, diberikan waktu 3 hari 3 malam. Nah, tentang berapa lama stay-nya dalam seorang itu safar juga terjadi perbedaan pandangan. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ada para ulama yang mengatakan cuma 3 hari. Ada kemudian sahabat Abdullah bin Umar yang mengatakan selama tujuan dia melakukan safar belum kemudian tercapai, dia di situ dalam keadaan safar. Makanya dalam bahasa fikih dibedakan 2 hal. Ada yang mukim, orang penduduk setempat. Ada yang safar, orang yang bepergian. Ada yang mustautin. Mustautin adalah orang yang sebenarnya dalam keadaan bepergian, cuma dalam waktu yang cukup panjang. Nah, orang perpajakan itu biasanya kayak begitu. Dia home base-nya di Jakarta, tapi kemudian lagi dinas di Papua. Nah, ketika selama dia tugas, ini dikatakan safar atau mukim. Dia bukan penduduk Papua, KTP-nya masih KTP Jakarta. Ya. Dan tujuan dinasnya juga lebih dari 3 hari. Nah, ini sudah dikatakan mustautin. Begitu juga dengan orang yang hadirin khotul iman rahimakumullah melakukan study. Ya. Gak usah jauh-jauh. Saya dulu ketika di pesantren di Garut dikatakan oleh para kiai, kalian ini sebenarnya safar. Tapi kalian ini bukan dikatakan sebagai musafir. Artinya apa? Kita sebut mustautin. Ya. Karena kenapa? Kita itu kan pulang setahun 2 kali. Ya. Tetap sholatnya itu seperti biasa. Ya zuhur 4 rakaat. Tidak digabung dengan asar dan lain sebagainya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah. Kembali bahwa itulah diantara sedikit contoh dari pandangan fikih dan fatwa daripada Imam Mujahid. Dan sekaligus saya katakan ini warisan khazanah yang luar biasa. Ya. Lihat para ulama tidak hanya sekedar asal berbeda. Tapi bagaimana mereka bisa melihat dari pandangan yang lain. Dan khazanah ini tidak dihapuskan dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena nanti akan sangat bermanfaat ketika ada seorang mufti, ketika ada seorang ulama mencoba untuk kemudian mengambil pandangan mana yang sesuai untuk hadirin khotul iman rahimakumullah suatu tempat atau suatu masa. Dan ini yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita. Kita menjadi sangat bangga dengan para ulama-ulama kita. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mengeluarkan ya, pandangan-pandangan yang brilian ini. Mutiara-mutiara yang ada dari ide dan pemikiran mereka. Untuk kemudian kita pelajari dan kita ketahui. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita sambung bulan depan dengan kisah tabi'in yang lainnya. Dan akhirnya kajian kita siang hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi